Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Maulida Putri dari kelas 4A jurusan Ilmu Perpustakaan. Di video kali ini saya akan menceritakan atau menjelaskan sedikit tentang buku Filsafat Teknologi Don Ihde tentang dunia, manusia, dan alat. Nah, wacana filosofis tentang teknologi ini akhir-akhir ini banyak mendapatkan banyak perhatian. Walaupun mendapatkan banyak perhatiannya itu hanya dari beberapa orang, namun tetap saja filosofis teknologi atau filsafat teknologi ini mendapatkan perhatian yang luas. Nah, kesadaran akan teknologi yang luas dan kompleks menuntut para filsuf untuk merefleksikan lebih dalam tentang teknologi. Nah, apa sih sebenarnya teknologi itu? Nah, Don Ihde ini mendefinisikan teknologi ke dalam 3 ciri utama, yaitu yang pertama, teknologi memiliki komponen konkret yaitu materi. Yang kedua, aspek penggunaannya yaitu fungsi praksis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Selanjutnya, secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan Galileo Galilei di bidang teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi Ihde, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani, melainkan prototipe modern bagi teknosains. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam 2 perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek kecuali pada saat di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologis seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcuse berpandangan bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Dengan teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Menyikapi persoalan di atas, Ihde mengambil posisi yang bertentangan dengan 2 aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, ruang, dan bahasa, yang mana disebabkan oleh artefak teknologi yakni jam, peta atau teleskop, dan tulisan. Dan teknologi yang diciptakan bisa saja tidak selalu mengikuti desain atau kehendak penciptanya. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunaannya dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptanya. Nah, selanjutnya ada metode filsafat
teknologi dan Ihde. Menurut Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Metode penggunaan yang digunakan Ihde dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau post fenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi Ihde meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi Ihde lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan manusia atau pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Konsep dasar filsafat teknologi dan Ihde. Dunia kehidupan atau life work. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahas kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologi menggunakan kata life work. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya, manusia tidak dapat hidup tanpa teknologi. Semenjak manusia lahir sampai manusia tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi karena teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru atau life work tadi, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Nah, teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha menilik hubungan manusia dengan teknologi, Ihde terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman manusia dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan atau life work berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupannya. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh. Kita yang dalam arti fenomenologis ada di dalam dunia yang mengalami gerakan persepsi dan emosi tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh Ihde disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Berikut akan dipaparkan bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Yang pertama, teknologi mengubah persepsi manusia tentang waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat petunjuk seperti arloji, jam digital, jam analog, dan yang lain sebagainya. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam satuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat.
Dengan konsep ini, waktu dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan orang yang mencolok atau pada masyarakat yang menggunakan arloji dan yang tidak menggunakan arloji. Sebagai contoh, masyarakat petani yang bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan, tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat penunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini terlihat lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda alam seperti kedudukan matahari, bulan, dan pergantian musim. Cukup dengan melihat arloji, orang langsung mengetahui waktu. Hal ini pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di Barat, di mana orang sering menyebut waktu dengan time is money, atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang diukur dengan sistem jam selalu menunjukkan kepastian. Nah, perbedaan dalam persepsi waktu juga dapat dilihat pada penciptaan jam analog dan jam digital. Pada wajah jam analog, kita dapat melihat dua aspek, yaitu waktu sekarang dan rentang waktu. Selain pada berada jam yang ditunjukkan, misalnya jam 12 tepat, kita juga ditunjukkan rentang waktu dari jam 1 sampai jam 12. Sementara pada jam digital, yang ada hanyalah waktu sekarang. Waktu yang ditampilkan adalah waktu yang aktual dan rentangan waktu terkesan dihilangkan pada jam digital. Oleh jam digital, satu dimensi waktu dimagnifikasi dan dimensi lainnya direduksi. Demikian dalam penggunaan alat-alat teknologi seperti penggunaan jam digital ini. Selalu terdapat struktur magnifikasi pada ciri tertentu sekaligus reduksi pada ciri yang lain. Dengan memagnifikasi suatu objek tersebut dipindahkan dari kedudukan sebagai latar belakang ke latar depan, yang dihadirkan ke hadapan pengamat atau penggunaan arloji. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai tidak netral, tetapi berlaku pada semua jenis alat teknologi. Nah, melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia membaca alam untuk mengetahui waktu, yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Muka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Pembacaan alam melalui konsep waktu yang terkuantifikasi dalam arloji merubah persepsi manusia terhadap dunianya. Hal ini kemudian memunculkan suatu pandangan mekanistik tentang dunia. Bumi merupakan arloji tempat manusia hidup, dan alam merupakan satuan waktu yang mana pergerakannya berjalan sesuai cara kerja arloji. Menyimak fenomena ini, ide berpendapat bahwa pada masa sekarang bukan hanya alam, melainkan diri manusia pun dapat dibaca. Selanjutnya, teknologi mengubah persepsi manusia tentang ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang, mula-mula terjadi setelah diciptakannya peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi-bagi atas koordinat-koordinat dan garis lintang serta garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan, lalu direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu perspektif imajinasi yang keluar dari tubuh. Contoh lainnya adalah bagaimana kita melihat melalui teleskop. Pengaturan lensa pada teleskop memagnifikasi benda-benda yang sangat jauh, yakni benda-benda angkasa yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Perubahan dalam cara melihat ini juga mengakibatkan perubahan dalam pencerapan ruang tubuh. Hal yang berubah adalah rasa kejauhan dan kedekatan terhadap objek penglihatan.
ruang tubuh berubah melalui teleskop. Apa yang pada kenyataannya jauh dilihat sebagai besar dan dekat. Cara mempersepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar kita. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain yang ada di sekitar kita. Jadi kita hanya fokus terhadap apa yang kita ingin lihat di dalam teleskop itu. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi tertentu. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dengan indera-indera. Nah, selanjutnya yang terakhir ada teknologi mengubah persepsi manusia tentang bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi ruang dan waktu, teknologi juga merubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita tentang bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat yang adalah teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketertanaman teknologi dalam budaya. Dalam budaya-budaya menggunakan bahasa tulisan, pengetahuan dan kata-kata diakumulasi dalam bentuk-bentuk tertulis. Tulisan memampukan orang untuk menyimpan pengalaman-pengalaman pada waktu lampau dan menghadirkannya pada masa sekarang. Namun tulisan juga memiskinkan bahasa. Memiskinkan bahasa kita dengan mereduksi bahasa lisan yang selalu ditampilkan dengan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi dan intonasi suara. Bahasa tulisan terkesan lebih kaku ketimbang bahasa lisan. Persepsi manusia tentang bahasa semakin berubah dengan terciptanya alat-alat teknologi seperti komputer yang meradikalkan tulisan ke dalam bentuk elektronik. Nah, sedangkan menurut pandangan Heidegger sendiri yang ada di dalam buku Filsafat Teknologi ini mengatakan bahwa teknologi sekarang mampu mengendalikan dan mengatur manusia. Contohnya dalam layanan telekomunikasi. Identitas pengguna jasa layanan berada dalam kontrol teknologi. Contohnya dalam bidang administrasi kependudukan. Nomor KTP juga sebagai salah satu bentuk kontrol teknologi terhadap manusia. Begitu juga dalam sistem pengambilan uang melalui ATM dengan menggunakan nomor PIN adalah bukti konkret bahwa manusia dikendalikan oleh sistem teknologi. Meskipun demikian, secara umum, pandangan Heidegger merupakan pemikiran yang sangat dekat dengan realitas hidup manusia sekarang. Bahkan di era informasi global, ketika Heidegger tidak lagi sempat meresponnya karena sudah tidak berada lagi di dunia, pandangan tentang teknologi yang humanitis dari Heidegger seharusnya dapat dijadikan landasan etis bagi perkembangan teknologi pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Hal ini tentunya harus dikembalikan kepada subjek atau manusia itu sendiri untuk menciptakan atau setidaknya mengubah teknologi yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun juga tujuan sains dan teknologi harus diprioritaskan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, terhadap dampak sains dan teknologi yang negatif hendaknya semaksimal mungkin manusia berusaha mencegahnya atau mengantisipasinya. Nah, kesimpulannya, jadi pada masa kini itu manusia sudah tidak bisa hidup tanpa penggunaan teknologi. Manusia benar-benar sudah diatur oleh teknologi, bahasa kasarnya. Dilihat tadi contohnya ada manusia
itu bisa berubah persepsinya tentang waktu, ruang, dan bahasa karena teknologi ini, seperti untuk di bidang waktu hadirnya arloji, lalu di bidang ruang hadirnya teknologi seperti teleskop dan peta yang melukiskan bumi, lalu di bidang bahasa tadi dihadirkannya tulisan yang menerjemahkan bahasa kita, bahasa lisan itu ke dalam tulisan. Dan tadi menurut Heidegger di bidang layanan telekomunikasi itu contohnya di bidang administrasi ada KTP, lalu di bidang lainnya itu ada ATM dan nomor PIN. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai manusia tadi menurut Heidegger adalah kita harus bisa mengantisipasi adanya dampak negatif dari teknologi ini. Kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila masih ada kekurangan dan salah pengucapan atau saya masih kagok dalam menceritakannya. Saya harap Pak Al dapat memakluminya karena saya adalah tempatnya salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.